Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Ada sebuah kejadian di Serang, Banten, yaitu seorang istri yang dibunuh suaminya karena sering menghina pelaku dan malas menyusui anaknya. Nah, pemirsa, lebih parahnya lagi, untuk menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan. Inilah Adi, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di pinggir jalan Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku ternyata merupakan suami korban yang sakit hati lantaran sering dimaki dan dihina karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui anaknya yang masih bayi. Pembunuhan ini terungkap setelah pelaku diketahui membawa karung besar dan terekam CCTV saat melintas di jalan raya. Pelaku membunuh istrinya di rumah kontrakan. Korban yang sedang tidur dibekap hingga tewas. Pelaku lalu memasukkan jasad korban ke karung besar yang disertai barang bekas untuk menyamarkan, lalu membuangnya di tepi jalan Desa Jongjing. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Polisi menyita barang bukti berupa karung plastik, kasur bayi, kain bekas, 1 sepeda motor, kasur kapuk, sarung bantal, dan tali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung di tepi jalan. Warga curiga dengan bau tidak sedap dari sebuah karung. Dan saat dibongkar, ditemukan jasad wanita tanpa identitas yang ditutupi kain. Ya, sementara itu pemirsa, Polsekta Sukarami Palembang melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap petugas kebersihan sapu jalan. Dalam adegan rekonstruksi diketahui pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini. Saat rekonstruksi adegan pembunuhan, pelaku Dadang, 37 tahun, langsung menghujamkan pisaunya ke pundak korban ketika korban sedang menyapu jalan. Kemudian pelaku menikam tubuh korban. Korban kembali mendapat serangan dari pelaku. Pelaku menghujamkan pisaunya berulang kali ke tubuh korban dan seketika korban tewas. Kanit Reskrim Mapolsekta Sukarami Palembang Ibtu Deni Irawan menjelaskan ada 16 adegan rekonstruksi, di mana korban tewas pada adegan ke-10. Hasil rekonstruksi sama dengan pemeriksaan dan terancam pasal pembunuhan berencana. Sementara berkas perkara akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk persidangan. Hasil rekon kita melaksanakan 16 adegan rekon. Puncak pembunuhannya itu pada adegan ke-10. Ya, dari hasil rekon tadi ini apa cocok dengan dari BAP masuk pasal 340? Dari hasil rekon cocok dan sinkron dengan hasil BAP digunakan keterangan saksi dan juga pengakuan pelaku sendiri. Tujuan dari rekon sendiri apa nih? Tujuan rekon ini untuk melengkapi berkas perkara sehingga bisa kita limpahkan ke JPU. Sebelumnya petugas kebersihan sapu jalan DLHK Palembang Darwis 58 tahun ditemukan tewas di pinggir jalan Ledjen Harun Sohar, Kebun Bunga Sukarami, Palembang. Jasad korban berada di dalam parit di lokasi biasa korban membersihkan jalan. Pelaku diketahui bernama Dadang mencari barang rongsokan. Motifnya hanya karena korban sering menegur untuk dilarang mengambil sampah plastik di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Iya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami
yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya Anita Mai, Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.